memuji Tuhan dengan pujian doa kita di pagi hari ini. Setiap hari kulihat kasih. Jangan duduk aja ya, kita berdiri semua. Anak-anak siap bertahan.
mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua yang ada di rumah lipat tangan, tutup mata, kita nyanyikan pujian apapun yang terjadi. Haleluya. Sikap doa semuanya. Tutup mata semuanya. Berdoa ikuti pujian pagi hari ini. Apapun yang terjadi. Berikan kami hati supaya kami dapat memahami apa yang disampaikan firman itu Tuhan, supaya firman itu tertanam di hati kami Tuhan, dan kami akan laksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua ini kami mohon dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Silakan duduk yang manis, duduk yang tertib. Pada pagi hari ini, Mister berbicara kepada kita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ya, minggu-minggu kemarin kita sudah belajar firman Tuhan tentang kematian, ya, kebangkitan, dan kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Baik, anak-anak, kita baca firman Tuhan, ya. Di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Sekali lagi Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Perhatikan di layar dan dibaca supaya anak-anak mengerti semua apa yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah.
Diberkati sekalian anak-anak yang membaca, merenungkan, dan kita semua yang melakukan firman Tuhan pada hari ini. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah Mister sampaikan tadi, bahwa yang kita pelajarin hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, apa itu kenaikan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kembali ke tempat Bapa, ya, karena dia telah menyelesaikan tugas, pekerjaan, dan kehendak Bapanya di surga. Alkitab mencatat bahwa sekitar 33 tahun Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Ia melayani, ia mengadakan mujizat, ya, ia menyembuhkan orang, dia banyak memberkati orang. Kehadirannya di muka bumi ini, ya, banyak orang diberkati, banyak manusia kembali ke jalan yang benar. Hanya karena apa? Hanya karena pekerjaan pelayanannya dan ingin memberkati banyak orang. Bahkan Tuhan Yesus merelakan hidupnya, merelakan tubuhnya untuk mati, disalibkan, disiksa, dihina, dianiaya, bahkan digantung di atas kayu salib. Semua karena apa? Karena pekerjaannya, karena tugasnya yang diberikan oleh Bapa di surga. Nah, itulah arti tentang kenaikan Tuhan Yesus, ya. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya dan ia kembali kepada Bapa di surga. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian selama 40 hari, ya, ia menampakkan diri kepada siapa? Para murid, ya, orang-orang percaya pada waktu itu, sebagai bukti bahwa ia benar-benar hidup dan telah mengalahkan maut. Inilah bukti atau tanda bagi kita bahwa Yesus benar-benar Allah, bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Ia bangkit, ya. Ia bangkit karena ia membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, ya. Dia mengalahkan maut. Maut artinya adalah kegelapan, iblis, ya, dunia ini. Dia telah mengalahkan itu dan dia menang sebagai bintang timur, ya, bintang fajar, anak Allah yang dikasihi, yang diutus oleh Bapanya melakukan kehendak Bapa di surga di muka bumi ini. Kemudian anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Kristus ke surga memberikan keuntungan, ya, bagi siapa? Bagi kita. Kenapa itu, Mister? Karena dengan demikian Kristus telah menyatakan bahwa dia adalah Allah. Jadi ketika Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, itu membuktikan dan menyatakan bahwa dirinya, hidupnya adalah anak Allah atau Allah. Ya, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka dia bukan Allah. Ya, kalau seandainya Tuhan Yesus yang kita yakini, yang kita percayai itu tidak naik ke surga atau tidak terangkat ke surga, maka sampai hari ini kita tidak bisa meyakini dan mempercayai bahwa dia adalah Allah. Tetapi karena dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga, itu membuktikan bahwa kealahannya benar-benar dia Allah. Ini yang kita syukuri hari-hari ini, ya. Yesus cinta, Yesus mengasihi kehidupan kita yang manusia berdosa ini. Ia rela mengorbankan semuanya itu. Hanya demi apa? Demi kita semua. Dan dia telah membuktikan, ya. Dia telah membuktikan semuanya itu. Dibuktikan kepada siapa? Kepada kita sebagai ciptaannya, ya. Kita sebagai anak-anaknya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pertanyaan yang kita renungkan dalam diri kita, ya, dalam diri kalian ada di rumah, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, kita sudah saksikan, kita sudah lihat bagaimana kematiannya.
ya, bagaimana kebangkitannya. Dan hari ini yang kita bahas melalui ibadah kita, kenapa Tuhan Yesus yang kita percayai itu naik ke surga, ya. Seharusnya Tuhan Yesus lebih enak kalau dia ada di muka bumi ini. Karena kenapa? Kita bisa melihat dia, kita bisa menyapa dia, ya, kita bisa berkomunikasi dengan dia, kita bisa bercakap-cakap dengan dia. Sangat enak sekali, ya. Seperti misalnya ketika ada ayah kita di rumah, ya, kita berbicara, kita ngobrol, kita santai, ya, enak sekali, ya, sangat menyenangkan, sangat bahagia sekali kalau dia bersama dengan kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu, ya. Tuhan Yesus tidak hidup bersama dengan kita dengan tubuhnya yang fana, tetapi dia telah menyelesaikan pekerjaannya itu dan dia sudah naik ke surga. Apa alasannya? Apa tujuannya dia naik ke surga? Nah, ada 3 alasan hari ini yang Mister bagi kepada anak-anak. Ya, ada 3 alasan atau ada 3 tujuan mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, yang pertama adalah Tuhan Yesus naik ke surga untuk menggenapi nubuatan. Sekali lagi, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menggenapi nubuatan. Apa itu nubuatan, Mister? Nah, nubuatan adalah sesuatu yang disampaikan atau yang dinyatakan kepada manusia yang belum tercapai atau yang belum terjadi. Nah, apa itu hal yang terjadi? Nah, di dalam Alkitab kita, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, itu Alkitab kita berisi tentang nubuatan-nubuatan. Tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Mulai dari kelahirannya, ya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, bahkan nanti dia balik pulang lagi ke muka bumi ini menjemput kita. Itu adalah nubuatan dan Tuhan Yesus menggenapi itu semuanya. Nah, jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka apa yang tertulis di dalam Alkitab kita bukan fakta. Nah, bukan fakta atau bukan bukti atau bukan nyata. Semua yang tertulis di dalam Alkitab kita adalah firman Allah. Yang berasal dari siapa? Dari Allah sendiri. Dari perkataan Allah sendiri. Disampaikan melalui siapa? Melalui para penulis-penulis Alkitab. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan meyakini, mempercayai bahwa Alkitab kita mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Ya. Dan Yesus sendiri sebagai anak Allah, sebagai Allah telah menggenapi semua isi Alkitab itu. Telah menggenapi semua apa yang tertulis di dalam Alkitab. Salah satu contohnya apa? Yaitu tentang kenaikannya di surga. Ya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di situ banyak dibicarakan, banyak dijelaskan oleh para penulis-penulis Alkitab tentang apa? Tentang Yesus itu sendiri. Nah, jadi Yesus itu bukan kebetulan saja datang di dunia ini, ya, tapi dia sudah dinubuatkan, dia sudah dirancang jauh sebelum kita ada di muka bumi ini. Nah, itu yang Tuhan genapi, ya. Tuhan genapi tentang kematiannya. Ya, benar, Yesus sudah mati. Kemudian banyak di dalam Alkitab yang menubuatkan tentang apa? Kelahirannya. Ya, benar, Yesus sudah menggenapi tentang kelahirnya. Dia lahir di muka bumi ini. Dia menggenapi tentang apa? Tentang kenaikannya, ya. Dia akan genapi dan sudah digenapi. Oke. Nah, kemudian anak-anak kenaikannya merupakan pembuktian, ya, sekaligus penegasan kepada kita bahwa ia benar-benar anak Allah, ya. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah 100%. Dia telah membuktikan itu. Dia telah menegaskan, dia telah menyatakan bahwa dirinya, hidupnya adalah anak Allah. Dengan apa? Dengan kenaikannya ke surga, ya.
dengan kenaikannya ke surga. Dia kembali, dia pulang ke tempat asalnya, yaitu tempat Bapa di surga. Kemudian ia harus mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menggenapi nubuatan para nabi. Yesus Kristus yang kita amini, yang kita percayai itu telah membebaskan kita, telah memerdekakan kita dari apa? Dari dosa-dosa kita, dari kehidupan lama kita. Ya, dia rela itu semuanya hanya untuk menyelamatkan, ya, menyelamatkan mister, menyelamatkan orang tua, kalian, para guru, para teman, siapapun, dia rela itu semua. Nah, itu alasan, itu tujuan, ya. Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab kita. Wow, luar biasa kan? Sangat luar biasa, ya. Dia telah membuktikan bahwa dia adalah Yesus, Allah, Tuhan kita, Mesias, Juru Selamat. Nah, Mister mau tanya, apakah anak-anak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Raja? Kalau percaya katakan amin. Ya, sekali lagi katakan amin. Nah, inilah tujuan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bicara tentang nubuatan tidak lepas dari proyek penebusan yang dikerjakan Kristus. Jadi semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama ada dia di muka bumi ini, ya, itu semua dia kerjakan tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak Allah. Sehingga kita semua bebas, merdeka. Wow, katakan saya merdeka. Katakan saya bebas. Katakan saya menang. Nah, kita menang, bebas, merdeka. Karena kenapa? Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Katakan amin. Nah, ini berkat yang luar biasa bagi kita. Nah, isi Alkitab ya adalah nubuatan. Semua yang tertulis, ada 66 kitab yang kita akui, yang kita percaya, ya. Ada 39 PL, ada 27 PB. Semuanya itu berisi tentang apa? Tentang perkataan Yesus, tentang firman, dan kita akui, kita aminin. Itulah yang memberikan kita kekuatan. Itulah yang kita dengar, itulah yang kita lakukan, itu yang kita taati dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, alasannya mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Nah, apa itu tempat, Mister? Ya, tempat itu adalah surga. Apa itu surga? Surga adalah rumah Bapa. Rumah yang Tuhan Yesus sediakan. Jadi, Tuhan Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Dia menyediakan rumah bagi kita. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke tempat yang disiapkannya itu, yaitu apa? Surga. Wow. Siapa bisa masuk ke sana, Mister? Yang bisa masuk adalah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau percaya berarti kita akan masuk ke sana. Bukan sekarang, tetapi nanti. Haleluya. Ya. Tuhan akan jemput kita nanti untuk masuk ke sana. Surga itu adalah tempat yang sangat luas dan indah. Wah, indah. Tidak ada yang membandingkan keindahannya di muka bumi ini. Sangat-sangat indah. Ya, sangat indah. Pernah enggak anak-anak melihat tempat yang indah, yang mewah, yang luas? Wah, yang megah. Nah, lebih megah dari sana. Wah, berkilau-kilau, ya, tempat yang istimewa. Dan itu tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat itu buat setiap kita. Nah, kemudian alasan yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada siapa? Kepada kita semua. Katakan amin.
Katakan haleluya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembalinya Yesus ke surga bukan berarti dia meninggalkan dan membiarkan kita di muka bumi ini seorang diri. Tidak. Ya, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sebagai anak yatim piatu. Ya, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita seorang diri. Ya, tujuannya datang ke surga ada maksud yang sangat istimewa. Nah, sebelum naik, ia meninggalkan pesan ya bahwa ia akan mencurahkan rohnya atas orang percaya. Nah, jadi jangan takut. Ya, anak-anak jangan khawatir. Tuhan telah memberikan pesan perintah bahwa nanti kalau dia naik ke surga, terangkat ke surga, dia mencurahkan, dia menyediakan, dia memberikan apa? Ruhnya kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Semua orang tua juga anak-anaknya. Guru juga anak-anaknya. Dia curahkan itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, yang mencurahkan rohnya yang kudus. Untuk apa itu mister dicurahkan? Untuk apa itu mister diberikan? Untuk apa itu mister dikasih kepada kita? Nah, ini dia. Yang pertama untuk menyertai kita. Katakan haleluya. Ya, yang kedua untuk menguatkan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga untuk menuntun kita. Katakan haleluya. Dan untuk menopang dan menolong kita luar biasa sekali. Jadi anak-anak, apakah kita seorang diri di muka bumi ini? Tidak ada Roh Kudus yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang menyertai kita, menguatkan kita, menuntun kita, menopang kita, menolong kita ke dalam segala hal. Wow, luar biasa janji Tuhan. Inilah tujuan mengapa dia naik ke surga. Ya, mengapa dia naik ke surga? Nah, kesimpulannya bagi kita hari ini anak-anak, ada 3 alasan mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Baca sama-sama. Yang pertama, besarkan suaranya. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menggenapi nubuatan. Oke, yang kedua, mana suaranya? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Yang ketiga, 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Amin semua. Nah, inilah makna dari kenaikan Tuhan Yesus atas kehidupan kita. Amin. Baik anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini buat firman-Mu yang kami dengar. Kami percaya bahwa kenaikan-Mu ke surga adalah membuktikan bahwa Engkau adalah Allah. Engkau adalah Mesias. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kenaikan-Mu adalah berkat atas kehidupan kami. Berkat keselamatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera dalam kehidupan kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang ada di rumah hari ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai, beri kekuatan, kesehatan dalam kehidupan mereka. Curahkan Roh-Mu atas kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi anak yang pintar, anak yang bijaksana. Keluarga mereka berkati, orang tua mereka berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga sekolah kami Tuhan, sekolah kasih karunia yang kami cintai. Oh Tuhan Yesus, berkati sekolah kasih karunia dengan berkat-berkat yang luar biasa. Curahkan kuasa dan mujizat-Mu bagi sekolah kami. Para guru, Mr. Miss yang ada di dalamnya berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga yayasan Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan mencurahkan kedamaian, keamanan, kerukunan di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-berkat-Mu terus mengalir kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.